Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas ya tentang aplikasi pinjaman online yang terdapat di Google Play Store. Jadi untuk nama aplikasinya bernama Ada Kami. Nah, jadi apa saja sih resikonya ketika gagal bayar atau telat membayar di aplikasi Ada Kami ini? Oke, langsung saja di sini kita ulas tuntas di video kali ini. Pastikan kalian itu simak ya videonya mulai dari awal sampai akhir supaya kalian itu benar-benar paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk bantu support channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe serta klik tanda loncengnya agar kalian tahu jika ada video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja di sini kita bahas untuk aplikasinya. Nah, jadi ketika kalian itu gagal bayar ataupun telat membayar di aplikasi Ada Kami, maka kalian tidak perlu takut. Yang terpenting kalian itu tahu aturannya seperti apa. Oke, jadi kebanyakan teman-teman itu takut terkena mentalnya karena tidak tahu aturannya seperti apa. Jadi mudah untuk ditakut-takuti, mudah untuk dibolak-balikkan dengan suatu alasan. Jadi kalian itu pahami aturannya agar kalian itu tidak takut, teman-teman. Ya, tidak takut. Oke, jadi untuk resiko yang pertama. Resiko yang pertama ketika kalian itu gagal bayar atau telat membayar di aplikasi Ada Kami, yaitu resikonya yang pertama kalian dendanya dan bunganya akan menumpuk ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, maka kalian bisa saja dihubungi terus oleh pihak pinjaman online. Nah, jadi ketika kalian dihubungi, maka kalian harus memberikan jawaban. Kalian menjelaskan kondisi saat ini belum bisa membayar dan kalian cukup memberikan jawaban juga bahasanya nanti kalau sudah ada akan segera saya bayar. Kalian tidak perlu memberikan janji-janji ya. Misalkan setelah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu atau apalah, kalian nggak perlu memberikan janji-janji seperti itu. Kalian cukup memberikan jawaban, nanti kalau sudah ada akan segera saya bayar. Nah, bagaimana misalkan masih meneror terus atau menghubungi terus, misalkan keganggu, ya udah kita matikan saja untuk handphonenya. Yang terpenting kalian tidak lari dari tanggung jawab, kalian tidak langsung menghilang, kalian sudah memberikan jawaban. Misalkan masih terus mengganggu, ya udah matikan saja handphonenya. Kemudian untuk resiko yang ketiga, apakah akan didatangi debt collector? Nah, misalkan didatangi debt collector, kalian tidak perlu takut, yang terpenting kalian tahu aturannya. Karena kebanyakan orang itu tidak tahu aturannya, maka mudah untuk ditakut-takuti, ya. Nah, yang pertama ketika kalian itu didatangi debt collector, maka kalian sambut dengan baik, kalian bisa tanyakan untuk ID card-nya, identitasnya, surat tugasnya. Ya, jadi kalian bisa tanyakan terlebih dahulu tentang itu. Kemudian misalkan debt collector ya, debt collector itu memaksa kalian harus membayar hari itu juga. Nah, misalkan kalian tidak ada, kalian tidak perlu memaksa, teman-teman, ya. Tidak perlu memaksa, apalagi gali lubang tutup lubang. Tidak perlu. Cukup kalian menjelaskan kondisi kalian saat ini dan kalian ketika sudah ada akan segera saya bayar. Seperti itu saja, nggak usah memberikan janji-janji, ya. Jangan memberikan janji-janji. Kemudian, untuk selanjutnya, misalkan debt kolektornya itu membentak-bentak kalian dan kalian itu diancam ya, misalkan barang kalian akan disita. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Kalau ada yang seperti itu, langsung saja videokan ya, videokan. Karena tidak boleh menyita barang semena-mena ya. Itu ada pasalnya. Kalian videokan kalau sampai ada yang seperti itu. Kemudian misalkan ada yang bertindak anarkis, kalian videokan saja ya, karena itu sudah ada pasalnya, itu sudah melanggar ya. Kemudian misalkan ada yang mau lapor RT lah atau kepala desa atau apa, itu juga sudah ada sudah melanggar aturan ya. Karena seharusnya tidak boleh tahu siapapun ya. Jadi seperti itu. Kemudian misalkan pihak pinjaman online mengancam kalian akan dibawa ke jalur hukum. Oke, perlu diketahui ya, pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ya, Pasal 19 ayat 2 bahasanya telah diatur ya tentang hak asasi manusia sebagaimana tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian. Oke, jadi kalian itu tidak akan bisa dipenjara ya, tidak akan bisa dimasukkan ke hukum pidana dengan alasan kalian itu ketika belum mampu membayar hutang atau tidak mampu membayar hutang. Nah, misalkan dimasukkan ke dalam hukum perdata bagaimana?
Oke, misalkan kalian itu dimasukkan ke dalam hukum perdata, biasanya ancamannya penggelapan dana, ya, penipuan penggelapan dana dan, eee, misalkan masalah ingkar janji. Oke, untuk masalah itu kalian nggak perlu takut teman-teman ya, misalkan dimasukkan ke dalam kasus perdata. Karena untuk mengurus, gugatan itu membutuhkan biaya banyak ya, membutuhkan biaya banyak. Bayangkan jika semua orang yang galbay atau telat membayar itu diurus ke pengadilan, itu sudah membutuhkan biaya berapa saja. Karena untuk mengurus ke pengadilan harus berada di, eee, kota peminjam ya, di tempat tinggal peminjam untuk mengurus gugatannya. Jadi itu butuh transportasi berapa saja. Kalau, kantornya jauh dari si peminjam, tentu saja itu butuh transportasi banyak. Belum nanti, membayar avokat ya, avokat atau yang paham hukum itu. Kemudian belum nanti di pengadilan biayanya berapa. Nah, jadi, ini itu membutuhkan biaya banyak dan tidak seimbang nanti ya ketika dibandingkan dengan hutang kalian berapa. Jadi tidak akan seimbang ya, tidak akan seimbang. Dan saya mempunyai ya teman mantan debt collector ya, mantan debt collector itu memang seperti itu, ditakut-takuti ya, ditakut-takuti. Itu cuma sebuah gertakan. Orang yang, dikit-dikit takut tentang hukum ya tentu saja langsung mentalnya kena ya, dibilangin seperti itu langsung takut, langsung drop. Tapi orang yang paham ya, paham aturannya seperti apa dan kemungkinannya seperti apa untuk dilaporkan ke hukum, maka tidak perlu takut teman-teman. Kalau kalian diancam seperti itu, ya sudah saya tunggu saja surat dari pengadilannya, seperti itu saja. Nggak perlu panjang lebar ya, nggak perlu panjang lebar. Kalau memang mau diproses, dengan hukum, ya sudah saya tunggu saja surat dari pengadilannya. Seperti itu saja teman-teman. Untuk saat ini belum ada ya sampai saat ini yang gagal bayar ataupun telat membayar pinjaman online sampai ditempuh ke jalur pengadilan ya. Belum ada teman-teman. Ya, itu cuma gertakan ya, agar takut kalian itu ya, agar takut. Karena itu sudah diperhitungkan, tidak akan sebanding dengan hutang kalian itu berapa. Jadi seperti itu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, maka kalian bisa saja dimasukkan ke daftar hitam BI Checking. Jadi ketika, sudah tidak membayar atau belum membayar selama 90 hari, sebenarnya di aturan OJK itu sudah dianggap lunas ya hutangnya, tetapi kalian akan dimasukkan ke slik OJK ya, slik OJK, dan ketika sudah dimasukkan slik OJK, maka kalian itu masuk ke daftar hitam BI Checking, yang mana kalian tidak akan bisa meminjam di platform manapun. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya ketika sudah melewati 90 hari itu sudah dilarang ya untuk menagih ke nasabahnya. Jadi seperti itu, karena sudah dianggap lunas hutangnya, harusnya seperti itu. Tapi kan yang namanya hutang memang harus dibayar, misalkan seperti itu, kalian bisa bayar pokoknya saja. Misalkan hutang 2 juta, ya sudah bayar 2 juta saja ya, bayar 2 juta saja, bunganya nggak usah dibayar, seperti itu saja ya. Kalian bisa, negosiasi atau bicarakan dengan pihak pinjaman online-nya. Oke, jadi untuk teman-teman yang saat ini masih terjerat pinjaman online, semoga kalian itu selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, segera terbebas dari hutangnya, dan segera menjauhlah kalian itu dari pinjaman online. Dan buat teman-teman yang saat ini belum terjerat pinjaman online, kalian itu jangan mencoba untuk mendekati pinjaman online, lebih baik kalian itu pinjam ke saudara yang tanpa bunga. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian ya, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.